Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabriel dari kelas PTIKD Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas materi mengenai hierarki AP versi 6 dari APNIC. Sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan memperlihatkan sebuah gambar mengenai hierarki pengelolaan AP versi 6. Ya, pada gambar di samping tersebut kita bisa lihat ada beberapa tingkatan, tetapi di sini saya akan membahas hierarki mengenai APNIC. APNIC merupakan singkatan dari Asia Pasifik Regional Internet Registrars. APNIC berperan untuk mendukung pendistribusian yang adil dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas alamat-alamat IP dan penomoran autonomous system. Keanggotaan terbuka untuk organisasi dan perorangan. Para anggota APNIC mewakili berbagai kepentingan kuantitas internet, mulai dari asosiasi member perorangan hingga perusahaan telekomunikasi yang besar. Anggota APNIC umumnya terdiri dari penyedia layanan internet atau kita biasa sebut dengan Internet Service Providers atau singkatannya yaitu ISP. Penyedia layanan lainnya yaitu seperti operator jaringan besar dan penggunaan lain dari ruangan alamat internet di seluruh kawasan Asia Pasifik. Sekretariat APNIC merupakan organisasi administratif yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan anggota, memelihara fungsi tempat pendaftaran, memfasilitasi pengembangan kebijakan, menerapkan kebijakan APNIC, dan melaksanakan berbagai tugas eksekutif lainnya. APNIC meluncurkan DNSSAC dalam rencana 3 tahap. Tahap pertama yang dijadwalkan untuk diterapkan pada awal 2010 adalah mengembangkan prosedur dan sistem untuk mengoperasikan platform DNSSAC sebagai layanan ujian. Tahap kedua adalah ujian operasional untuk memastikan keberlanjutan layanan melalui DNSSAC dan operasi pemulihan bencana, dan akhirnya dengan penyebaran layanan produksi. Tahap ketiga adalah pengembangan dan penyebaran layanan dan pelatihan bagi para anggota APNIC untuk menjelaskan DNSSAC dalam zona terbalik mereka dan memasok informasi pendelegasian yang aman kepada APNIC dengan aman menghubungkan zona anggota APNIC yang bertanda DNSSAC dengan zona parent yang dioperasikan oleh APNIC. DNSSAC merupakan singkatan dari Domain Name System Security Extension, merupakan bagian dari Internet Engineering Task Force atau biasa disingkat dengan IETF. Fungsi utamanya adalah meningkatkan keamanan website kamu dari risiko hacking dan penyalahgunaan data lainnya. DNSSAC akan mencegah terjadinya kebocoran data melalui DNS spoofing atau DNS poisoning. APNIC di sini berfungsi untuk mengalokasikan address space kepada IDNIC untuk didistribusikan kembali di seluruh wilayah Indonesia. ID ini mengalokasikan address space untuk internet registrasi atau kita biasa sebut dengan IR, dan juga mendeklarasikan kepada mereka wewenang untuk membuat assignment dan alokasi. IR nasional dan lokal mengalokasikan dan memberikan address space kepada anggota dan pelanggan mereka di bawah panduan IDNIC serta sesuai dengan berbagi kebijakan dan prosedur yang relevan. Ada beberapa alokasi yang terdapat pada IDNIC. Yang pertama, alokasi portable. Address space yang dialokasikan adalah address space yang didistribusikan ke IR atau organisasi lain untuk tujuan distribusi selanjutnya oleh mereka. Alokasi portable. Address space yang dialokasikan adalah address space yang didistribusikan ke internet registrasi atau organisasi lain untuk tujuan distribusi selanjutnya oleh mereka. Internet registrasi atau IR meliputi pertama APNIC dan Regional Register atau biasa kita sebut dengan RIR. RIR didirikan di bawah wewenang YANA untuk melayani dan mewakili wilayah geografis yang luas. Tujuan utama mereka adalah mengelola, mendistribusikan, dan mendaftarkan address space internet publik di wilayah masing-masing. RIR saat ini meliputi APNIC, RAIB, ARIN, LECNIC, dan AFRI NIC. Kedua,
Registrasi Internet Nasional atau biasa kita sebut dengan National Internet Register atau NIR. NIR terutama mengalokasikan address space untuk anggota atau konstituensinya yang umumnya diselenggarakan di tingkat nasional. NIR diharapkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur mereka secara adil dan merata kepada semua anggota konstituensi mereka. Dan yang ketiga, Registry Internet Lokal, Local Internet Register atau LIR. LIR umumnya merupakan ISP dan dapat menetapkan address space untuk infrastruktur jaringan tersendiri dan untuk pengguna layanan jaringannya. Pelanggan LIR mungkin merupakan ISP hilir atau biasa disebut downstream, lain yang selanjutnya menetapkan address space untuk pelanggan mereka sendiri. Oke, selanjutnya subalokasi oleh LIR. LIR dapat melakukan subalokasi ruangan alamat ke pelanggan hilir atau downstream. Mereka yang mengoperasikan jaringan seperti ISP dengan ketentuan sebagai berikut. Subalokasi adalah non-portable dan terus dikembalikan ke LIR jika pelanggan hilir atau downstream berhenti menerima konektivitas dari LIR. Subalokasi tunduk pada jendela penugasan LIR. Permintaan untuk subalokasi yang melebihi jendela penugasan LIR harus terlebih dahulu dirujuk ke IDNIC untuk persetujuan opini kedua. Pelanggaran hilir atau downstream yang menerima subalokasi dari LIR tidak diizinkan untuk subalokasi lebih lanjut oleh ruang alamat. Selanjutnya, portable assignment. Assignment address space adalah address space yang dideklarasikan ke ISP atau pengguna akhir untuk penggunaan khusus dalam infrastruktur internet yang mereka operasikan. Assignment hanya boleh dilakukan untuk tujuan terdokumentasi tertentu dan tidak boleh diasing. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.